Saudara teman-teman dari mahasiswa Universitas Kristen Surakarta, ya kali ini kita akan kembali lagi di EDT tahun 2020 yang mengambil tema Revival in New Normal Era. Kita akan membahas banyak lebih tentang karakter dinamis mahasiswa atau terlebih teman-teman yang ada di lingkungan mahasiswa. Sekilas info teman-teman bahwa di tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita itu punya bonus demografi yang dimana umur produktif atau orang-orang yang produktif itu lebih banyak ketimbang orang-orang yang tidak produktif. Jadi tentu saja itu menambah kemajuan. Kalau umur produktif tentu saja bakal produktif ya. Tapi untuk membahas lebihnya, kita akan membahasnya bersama satu orang yang kompeten dalam bidangnya yang akan dibacakan CV-nya saat ini. Saya akan membacakan CV dari Bapak Surya Adi Kusuma STGN. Bapak Surya Adi Kusuma lulus di SD Negeri Ngabean 3 Kartasura Sukoharjo pada tahun 1993. Lulus SMP Negeri 2 Surakarta pada tahun 1996, lulus SMU Regina Pacis Surakarta pada tahun 1999, lalu melanjutkan studinya di UAJY mengambil program studi teknik informatika. Lalu pada tahun 2000 menjadi senat dan Himaforka, panitia ospek 2000, pengurus Bulletin Icon, panitia seminar nasional e-commerce, workshop web desain Yogyakarta. Selanjutnya proyek EMAS Bank Mandiri, bertanggung jawab di wilayah beberapa kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Manado. Lalu freelance hardware and software, kuliah sambil bekerja, freelance, perakit PC, laptop, dan web design. Proyek AXA Bank Mandiri, bertanggung jawab di wilayah beberapa kota di Jawa Tengah. Lalu lulus kuliah pada tahun 2005, mendapatkan gelar ST. Selanjutnya bekerja di YPPNS sebagai guru SMK Farmasi Nasional, guru SMK Analis Nasional, dosen AAK Nasional, dosen AKFAR Nasional yang sekarang berganti nama menjadi Stikes Nasional. Lalu kuliah PPG di tahun 2018, kuliah pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas 11 Maret dan mendapat gelar GR. Lalu sekarang mengajar simulasi dan komunikasi digital di SMK Farmasi Nasional, blogger dan vlogger. Sekian CV dari Bapak Surya Adi Kusuma. Selanjutnya saya persilakan ke ya, itu dari CV dari Pak Surya atau biasa disebut Pak Uya. Iya, boleh pakai ini Pak. Kita panggilnya Pak Uya ya. Ini Pak Uya, kita dari EDT, panitia EDT punya tema Revival in New Normal Era. Di era yang semakin maju tentu saja, apalagi di tengah pandemi seperti ini, tentu saja karakteristik mahasiswa, dosen, ataupun semuanya itu pasti berubah, harus berubah. Apa sih Pak yang berubah dan apa yang harus disikapi? Gini, kalau melihat perkembangan yang sekarang, itu kan dunia lagi ketol-ketolnya, mulai dari kalau kita lihat dari dunia data maju ya, itu lagi ketol-ketolnya teknologi yang tingkat tinggi, kecepatan internet yang tingkat tinggi. Nah, di Indonesia itu kita masih bergelut di dunia 4G ya. Jadi mungkin apalagi ini ya, akhir mulai bulan Maret April kemarin sudah ada COVID gitu kan, tuh pola
pola pikir yang dalam tanda kutip yang dipakai selama ini itu harus dirubah total mindset. Itu yang membuat pengajar atau pendidik itu agak kelabakan. Ya, maksud saya dalam hal ini mereka akhirnya belajar dengan cara yang otodidak, cara yang ya agak terpaksa, dan menghadapi siswa yang juga kaget. Nah, Karena tiba-tiba semua. Jadi ibaratnya ini sebenarnya bagus banget ya temanya ya. Ada tentang ini ya istilahnya seperti yang kita fight back gitu. Kalau bahasa dulu masih ingat film Star Wars, Iya. ya itu ada namanya strike back gitu kalau nggak salah. Nah itu ibaratnya kita butuh sesuatu apa ya, karakter yang bisa ikut perkembangan zaman. Dan itu susah. Nah, mungkin Mas Bayu pengalamannya selama ini, nah, mungkin bisa share sedikit. Ya, boleh buka-buka. Tentu tiga ya di sini ya. Ya. Tentu Sebagai mahasiswa. Iya, sebagai mahasiswa dan baru pertama kalinya karena di kampus ini kan tetap buka dari awal sampai saya semester 4 tetap buka, jadi bukan seperti kuliah terbuka gitu. Kalau kuliah terbuka mungkin udah sedikit terbiasa. Ya. Tentu meskipun saya sudah sedikit melek sosial media ataupun teknologi begitu, tapi tetap saja karena ada beberapa yang harus dipelajari, seperti kita harus mempelajari pakai Zoom, harus kita gimana pakai Google Meeting, Google Class, dan hal itu kalau baru pertama mungkin rumit sekali. Dan kalau saya pun yang melek saja agak rumit, apalagi yang mungkin tidak terbiasa gitu. Itu baru istilahnya dari pengalaman Mas Bayu sebagai mahasiswa. Iya. Belum masalah teknis. Belum. Kota. Wah, itu Sinyal. beda. Mbak Mega ada pengalaman di sinyal. Itu sinyal, Pak. Iya, iya. Karena rumahnya agak Pucuk gunung. Itu gunung sih Pak, Enggak, cuma ya. lebih ke desa aja gitu. Kalau Sinyalnya yang susah saja. tergantung providernya juga sih Pak. Sempat ganti provider untuk. Sempat. Apalagi kalau musim hujan gitu lebih sulit. Apalagi kalau menjelang deadline terus habis itu Oh iya. butuh segera upload atau apa itu memang Itu sangat ya. sangat berat sih Pak. Jadi lebih tepatnya itu ke reaksi kita ya. Jadi kadangkala kita punya keinginan tuh ya bisa lah ya, ini kan. Kalau udah ada ahli dengan baik bisa lah gampang. Begitu mau upload, wah itu sinyalnya susah atau kotanya mau habis dan lain sebagainya. Mencari sudah malam, mencari itu teman yang diutangi nggak ada. malah utang. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Ini semuanya lebih ke reaksi ke emosional. Kembali lagi ke emosional kita. Jadi susah sekali, apalagi sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, malah sesuatu yang tidak kita harapkan malah muncul. Apalagi ketemu dosen yang killer, gitu ya. Nah, Kalau di sini mungkin nggak ada ya, aman, sisi aman. Itu pengalaman saya. Jadi bukan berarti bukan dosen ya. Oh iya. Ini ibu dosen, maaf. Ibaratnya kesiapan kita awalnya itu sebenarnya dari diri kita, dari pikiran kita, dari emosional kita, lebih ke situ sebelum masuk ke yang tadi. Wah, kita sudah jago sosmed, wah sinyal sudah bagus, oh saya pakai Telkomsel tadi itu ya. Kuota unlimited ya, dapat 30 giga gitu ya. Nah, mana ini nggak harus saya upload ya, kayak gitu kan. Tapi akhirnya nggak sesuai lagi. Dosen, wah ini nggak sesuai, ngawur ya. Revisi, lah itu kan menguras energi juga. Nah, di sini perkembangan IT, saya mau ulas sedikit ya. Mungkin slide bisa ditayangkan ya. Nah, jadi dunia sekarang, terutama negara maju, itu sudah siap namanya IoT. Tahu mas? Mas Bayu tahu IoT? Kurang tahu saya anak manajemen soalnya. Belum tahu ya. Belum tahu. Pak Mega? Saya juga anak ekonomi Pak. Anak ekonomi berarti ya. Padahal IoT itu hubungannya dengan ekonomi. Malahan. Iya.
Aduh, agak ada uangnya nggak bisa buat itu gitu. Oh. Nah, karena itu perangkat yang semuanya akan terhubung. Di slide yang pertama ini akan dijelaskan tentang apa istilahnya IoT itu sampai mana? Mungkin bisa ditayangkan. Ya. Di sini jelaskan. Semuanya tergantung dengan internet. Di luar negeri itu internet sangat-sangat stabil, sangat-sangat kencang. Nah di situ, itu tidak kelihatan. Itu yang gambar dol-dol itu adalah koneksi. Iya. Jadi mobil connect ke internet. Apa tadi? Gedung, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas, apalagi banyak sekali. Ada halte, apalagi robot, apalagi semuanya connect ke internet dan tidak terbatas ruang dan waktu. Ibaratnya saya kalau AC di rumah saya belum matikan, saya bisa matikan di sini jika sudah terkoneksi dengan IoT tadi. Nah, canggih seperti itu. Nah, di luar negeri sudah seperti itu. Teknologi 5G juga itu. Mungkin kita bisa lihat yang 5G, yang slide kedua. Nah, nanti bisa ditayangkan full ya di video. Memasuki era 5G menjanjikan jaringan internet super cepat dengan ragam teknologi futuristik. Kami merangkum sejauh mana jangkauan dan dampak yang ditimbulkan secara masif jaringan 5G. Mobil otonom, kota pintar, rumah yang sepenuhnya terhubung, robot. Inilah masa depan. Semua ini dukungan dari internet 5G. G memiliki arti generasi yang berarti generasi jaringan nirkabel selanjutnya. Dan kecepatannya akan semakin bertambah. 10 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G pada ponsel Anda saat ini. Untuk mengunduh film 3 dimensi membutuhkan waktu 6 menit pada jaringan 4G. Melalui 5G hanya dibutuhkan waktu 30 detik. Namun jaringan 5G lebih dari teknologi mengunduh super cepat, melainkan konektivitas, yakni Internet of Things. Seperti sensor, termostat, mobil, robot. Saat ini jaringan 4G tidak cukup memiliki konsumsi transfer data atau bandwidth di ragam perangkat. Namun 5G dapat melakukannya. Itulah mengapa permainan akan berubah. Bayangkan, mobil otonom kini mampu berkomunikasi dengan lampu lalu lintas dan mobil lainnya. Atau operasi bedah menggunakan perangkat virtual reality dan sarung tangan khusus. Hingga kendali operasi dengan pasien dari jarak jauh. Jaringan 5G memungkinkan hal tersebut. Lantas, kapan? Industri jaringan nirkabel diperkirakan berkembang pesat pada 2020. 4 operator Amerika Serikat telah menguji coba teknologi ini. Perusahaan pembuat chip komputer sedang membuat prosesor dan radio untuk komunikasi 5G, dan perusahaan perangkat jaringan mempersiapkan penyokong utamanya. Namun masa depan tidaklah murah. Sinyal 5G sangatlah kuat, namun jangkauannya tidak cukup jauh. Untuk membuatnya bekerja, membutuhkan ribuan menara komunikasi ponsel, bahkan jutaan. Tapi coba Anda bayangkan, tiap tiang lampu di jalanan di luar gedung, bahkan di tiap kamar di rumah Anda tertanam pemancar 5G. Total perkiraan biaya yang dibutuhkan negara Amerika mencapai 300 miliar dolar AS. Yang teknologi yang ketiga, mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Teknologi yang ketiga yaitu kenapa sih IoT? Ternyata IoT ada nggak di Indonesia? Kita lihat di sini. IoT ada tidak? Yang bayang IoT, yang slide ketiga, yang warna hijau. Mungkin di next saja. Ya. Di Indonesia ternyata sudah ada perusahaan. Di sini tayangkan adalah perusahaan di Jakarta. Dia sudah uji coba ke semua perangkat rumah tangga. Ya, di sini mau membuka kotak sampah aja bisa pakai HP. Kotak sampah aja pakai HP. Iya, kan itu bagus banget untuk kalau COVID ya. Iya. Iya enggak kena. Iya. Bagus ya. Bersih. HP-nya aja ya. Di situ bisa. Terus hidupin lampu ruangan atau lampu gedung aja bisa pakai HP. Semuanya bisa dilakukan. Dan itu sudah ternyata di Indonesia sudah ada. Dan investornya itu dari luar negeri semua. Sendiri itu sebenarnya suatu konsep atau paradigma di mana
internet itu tidak lagi hanya menghubungkan manusia dengan manusia yang lain, tapi juga menghubungkan segala sesuatu, segala benda yang ada di muka bumi ini dengan menggunakan teknologi jaringan internet. Smart system itu adalah sistem yang melibatkan penginderaan, sensing, sensor, kemudian konektivitas, koneksi, jaringan, internet salah satunya. Saya bilang salah satunya karena jaringan itu ada banyak jenisnya, jadi internet salah satunya. Kemudian ada mekanisme controlling, kemudian ada juga mekanisme mekanik sedikit. Jadi tadi ada sensing, ada koneksi, ada controlling, mekanik, pengolahan data. Yang kesemuanya itu nanti kemudian digunakan untuk mengambil suatu keputusan cerdas. Itulah sebabnya disebut sebagai suatu sistem cerdas. Salah satu wujud dari kontribusi UMN itu kita mencoba awalnya adalah kita mencoba membuat suatu ruangan yang merupakan laboratorium yang digunakan itu untuk pembelajaran, dan juga menunjukkan bagaimana konsep perangkat cerdas itu bekerja. Jadi smart room di UMN itu baru tahap awal. Gagasannya adalah bagaimana UMN itu sebenarnya bisa berkontribusi terhadap perkembangan smart society yang saat ini Indonesia mengarah ke situ ya, masyarakat cerdas. Nah, jadi kalau kita bilang relevansinya Internet of Things dengan sistem komputer, erat sekali, karena syarat dari Internet of Things itu adalah adanya perangkat-perangkat cerdas. Nah, sistem komputer itu menyiapkan lulusannya untuk bisa membuat perangkat cerdas yang tadi bisa saling terhubung satu sama lain. Kadang-kadang kita lagi sibuk gitu, kita suka minum obat nggak teratur, dan itu pasti berdampak pada kesehatan kita sendiri. Harapannya sih untuk mempermudah hidup ya pengguna. Semua aplikasi yang ada di smart room itu sudah bisa terhubung dengan server dan juga piranti Android yang kita sebut sebagai appliance hub. Jadi dari perangkat Android itu kita bisa kontrol semuanya dan monitor semua yang terjadi di smart room itu dari jarak jauh, termasuk listriknya, tadi alarm. Kemudian dalamnya juga ada smart rice cooker, dog feeder, ada lagi smart pill dispenser, kemudian ada lagi prototype home automation system, dan saya kira akan makin banyak lagi yang akan kita kembangkan. Untuk goalnya nanti adalah dari ruangan itu nanti kita bisa implement di kampus ini. Kita lagi kembangkan, saat ini belum jadi, tapi sistem untuk deteksi mobil ya. Jadi kita sedang kembangkan bagaimana kita bisa mengukur jumlah mobil keluar masuk di area kampus ini. Saya kira akan makin banyak lagi yang akan kita kembangkan. Saya rasa nanti itu kalau diimplementasikan di seluruh gedung, penghematannya akan lebih luar biasa. Nah, tadi cerita saya tadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa IoT itu sebenarnya membuat masyarakat itu menuju ke masyarakat yang cerdas. Masyarakat bisa lebih efisien dalam hal penggunaan waktu, uang, dan bahkan kita bisa menyelamatkan nyawa. Jadi IoT membuat masyarakat bergerak ke kelas masyarakat cerdas yang kita sebut sebagai smart society. Jadi tidak ada pilihan lain buat kita. Kalau kita ingin bergerak ke sana, ke society yang lebih cerdas, lebih bermartabat, berkualitas, hidup yang lebih berkualitas,
maka IoT jawabannya. Hubungan 5G dan IoT itu tidak terpisahkan. Itu dari tahu website Kumparan.com. Kumparan. Ya, Kumparan itu terkenal di dunia line IG. Ya, kalau orang pakai handphone mesti ngerti lah, banyak yang share pakai Kumparan. Iya. Nah, itu mengatakan teknologi internet akan ditingkatkan hingga 2 kali lipat kalau di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar negeri bisa 10 kali lipat. Nah, dengan kebutuhan IoT. Jadi semuanya akan terhubung gitu tadi. Nah, kayak ini ada pernah menggunakan filter Instagram? Pernah. Sering sih. Sering sekali. Nah, sekarang saya tanya, pernah menggunakan filter yang ada di WhatsApp? Belum sih Pak. Ada. Ada. Oh, filter yang itu. Web forum namanya. Jadi di Facebook itu punya aplikasi Facebook, WhatsApp, membeli WhatsApp dan membeli Instagram. Instagram. Dan itu diintegrasi. Dan itu bisa terintegrasi dengan sempurna jika koneksi internetnya juga stabil tadi. Nah, mereka mau apa istilahnya integrasinya yang pernah punya Instagram bisnis. Iya. Ya, Instagram bisnis kan bisa langsung update status di Facebook. Iya. Ya, itu juga sama dengan yang model si WhatsApp. Jadi WhatsApp jika Mas Bayu Mbak Mega install Facebook Messenger, nah, otomatis di WA itu akan muncul namanya forum. Ya, itu diklik langsung bisa jadi server kayak di Zoom gitu. Oh. Nah, kliennya itu tidak dibutuhkan koneksi apapun atau aplikasi nggak usah diinstall, asal web browser saja. Nah, di situ juga ada filter. Jadi backgroundnya mau dipantau. Oh, seperti di Zoom begitu ya Pak? Iya. Kalau anak saya sukanya jadi kayak Korea, separuh pink gitu ya. Ada TikTok tahu. Iya, TikTok kan. Iya. Jadi dia sukanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya teknologi namanya artificial intelligence. Sudah pernah tahu? Dengar? Teknologi dunia maya menjadi satu di dunia nyata dengan kamera handphone atau kamera yang sudah terintegrasi dengan internet seperti itu. Nah, itu namanya artificial intelligence. Sudah pernah pakai virtual reality? Iya, pernah. Untuk game ya biasanya ya. Naik roller coaster gitu kayak. Nah, sekarang lagi tren di situ karena kita nggak boleh ke bioskop. Iya. Nah, di luar negeri sudah pakai seperti itu semua, di Indonesia mungkin di Jakarta sudah ya beberapa. Nah, jualannya seperti itu. Jika suatu perusahaan, apalagi ini corona tadi, itu harus kalau bahasa Jawa ini pintar-pintar melipir. Iya. Pintar-pintar sekali untuk mencari jalan. Betul, mencari celah. Mencari celah. Jangan sampai dia stagnan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul ke mahasiswa baru ya? Iya. Ya, next. Are you ready? Kamu siap atau enggak? Iya. Kita siap sebenarnya. Iya, 5G siap senang ya. Iya. Nah, ada 5G mesti paketan lebih murah lagi loh. Iya. Ya, cocok buat banget. kantong mahasiswa ya. Cocok. Iya. Saya kalau dulu juga sering mencari, meskipun kerja awal-awal juga mencari rumah makan yang harga mahasiswa. Iya. Saya juga masih mencari seperti itu kan. Jadi biasanya menunya menu yang lagi tren sekarang ya kan. Kalau minuman aja ya Thai tea, boba, ya, nah itu Geprek. iya, orang tua mungkin juga pengen gitu ya. Seperti itu. Makanya saya tanya lagi, are you ready? Kenapa kalau saya tanya are you ready? Ini kan kalau ready bisa di level. Kan gitu. Tapi kalau nggak ready, jadi seperti ini. Karena ada COVID, ada corona, pendidik, saya nanya pendidik, karena kondisi yang tidak memungkinkan dari sinyal, itu mau belajar ke yang itu di kelas saja tidak bisa, gitu ya. Nggak usah lah, sudah ini sudah bisa. Saya sudah sangat mahir di bidang saya seperti itu ya. Ya udah, begitu ada corona, belajar lagi. Kayak tadi saya. Entah itu guru, entah itu dosen, belajar lagi. Mahasiswanya terbeban, mahasiswanya stres.
Padahal guru sama dosen juga stres. Jadi sama-sama stres. Sama-sama stres ya. Gitu ya. Oh, coba menteri nih, betul. Itu juga stres. Karena gimana caranya? Kalau siswanya mahasiswanya masuk, kok corona. Kalau nggak masuk, pembelajarannya nggak seperti biasanya. Makanya pola pikirnya harus dirubah. Kalau nggak dirubah seperti ini, kita dulu. Nah, akan dirumahkan. Ya. Ini yang Terjadi di Indonesia. 1 bulan yang lalu ramai itu sekarang. Terjadi di luar negeri juga. Ada resesi dan sebagainya. Dan kalau nggak ada tadi sambilan tadi gimana itu? Ya kan? Masa ada nunggu BLT? Ya. Itu kalau berjalan terus. Iya. Padahal corona ini masih Sampai kapan? Itu ada 5 juta perusahaan terdampak corona. jadi bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Di dunia itu perusahaan yang sekelas Apple, sekelas Google aja sampai juga ada yang membedakan, ada yang merumahkan dan lain sebagainya. Tetapi perusahaan yang levelnya sudah IT tadi itu malah bisa revival, survive-nya dengan cara apa? Malah tahun 2021 semua pegawai yang nggak boleh masuk malah. Nggak boleh kerja di Nggak boleh kantor. masuk, gedungnya nggak usah diperbanyak lagi, jadi gedungnya pada ditutup semua, mengurangi kos, gitu kan? Iya. Kos bulanannya, gitu kan? Buat listrik dan sebagainya itu. Nah, itu mah dikurangi di rumah, gaji ditambahin, Nah, jika bisa karakternya dinamis, bisa ikut perkembangan. Secepat mungkin kita berpikir dinamis. Betul. Nah, caranya gimana? Itu tadi kita harus tadi emosionalnya kita jaga dulu. Oke. Itu ada 2 pilihan ya di video yang slide ya. Mana yang kamu pilih? Tentu saya yang senyum. Senyum. Ya, ini caranya senyum kan di duit. Contoh aja Mas Bayu sebagai pegawai satu sisi menyampaikan dari COVID. Contoh aja gitu. Apa kamu bisa senyum? Enggak bisa lah. Terus gimana? Itu tadi harus cepat-cepat berpikir dinamis. Gimana caranya bisa kalau bahasa Jawanya melipir lagi atau mencari kalau bahasa Indonesia apa? Sisi mulai sama sisi. Mencari jalan keluar dari permasalahan. Nah, padahal kita panik emosi. Iya, benar. Kita kalau di PHK anggap aja ya udah sama lah, 2 gaji atau 3 gaji ya. Ya wes kita hidupnya cuma 3 bulan lagi. Ya 3 bulan aja udah. 3 bulan kemudian Iya. Nggak bisa. Bisa nggak kita berpikir selama 3 bulan? Ini belum ranah ke mahasiswa ya? Iya. Belum ranah mahasiswa. Karena kita mikir sebagai mahasiswa, nanti kan lulus juga kerja. Iya. Kalau kita mulai mikir dari sekarang, terus gimana? Iya. Oke, Bapak. Ada yang share dari tetangga-tetangga orang tua atau apa? Ada yang Saya itu pengalamannya karena orang tua yang kerja di luar kota, setelah beberapa bulan yang lalu itu tidak boleh pergi keluar kota, makanya itu tadi jadi kayak mau nggak bayar kuliah, kita juga harus berusaha gimana dapat uang untuk kehidupan sehari-hari tadi gitu. ya, bukan di sekolah saya ya, bukan di sekolah saya, tapi ada juga yang problem seperti ini. Oh, enak ya, jadi ngajar dulu atau jadi apa? Istilahnya ngajar Gaji buta. atau gaji buta, maka itu kan malah komponnya jadi guru, ya kan? Kayak gitu kan? Ada omongan seperti itu. Padahal kita nggak tahu, guru juga ada yang mengajarkan dengan siswa. Guru juga ada. Jadi guru harus belajar. Jadi sempat dulu pada saat awal-awal pelajaran, saya juga dengan tutorial itu ke guru-guru yang dalam tanda kutip masih awam atau masih baru dengan ini. Mereka antusias sekali itu belajar. Begitu sudah ngajari ke siswa, ternyata feedbacknya atau siswanya komentarnya seperti itu juga kasihan. Iya. Nah, langsung tenang Bu, saya ajari lagi, saya ngerti lagi. Dan akhirnya malah nyaman, siswa juga nyaman. Namanya perubahan itu kan biasanya ada emosionalnya yang muncul.
Nah, itulah yang terjadi. Gimana Pak juga ada pengalaman seperti itu? Iya Pak, karena mungkin ya karena emosional ya Pak ya, gitu ya. Karena nggak kuliah, bayaran tetap, Iya. tugas menumpuk, apalagi nanti hal-hal yang di luar kuliah yang menuntut kita, orang tua begitu. Itu yang membuat sebenarnya nggak pengen pikiran negatif, tapi karena situasi yang mendukung berpikir negatif begitu. Jadi seperti itu. Iya. Nah, saya pernah tetangga saya juga ngomong gitu. Wah, enak ya, tugas terus. Anak saya kalau stres, saya ngomongin. Ya saya kesini sebagai netral nggak perlu beda banget. Saya nggak juga kenal dunia. Saya ngomongnya gini. Tapi enak loh Pak. Kalau di sekolah, seumpama tidak bisa ulangan, nilainya bisa 40-50. Tapi pada saat itu nggak mungkin 50-40 Pak. Iya kan? Pernah ngalamin ya? Pernah. Nilainya gampang kan? Iya. Itulah ada oke-nya, ada juga nggak oke-nya. Jadi ibaratnya stop lah. Kita ngapain dulu terus? Ngapain dulu terus? Kayak kemarin angkatan yang lulus dari Spartan itu ya, Pak wisuda. Ya kasihan, kan kasihan lulus terus ya. Nggak bisa wisuda, bikin kumpul, bikin dandan, yang cewek kan bikin dandan kan. Cuma sudah di depan laptop yang cowok kan bikinnya itu habis itu update status IG ya, Iya. aku wisuda. Dan ada sejati saya dia. Kasihan. Kasihan. Nah, ya, ibaratnya apalagi ini mahasiswa baru mengalami itu begitu nggak ketemu sama dosennya terus dikai tugas dan itu. Ya kan gitu ya. Ibaratnya stop lah kamu. Ambil lah. Sisi positifnya. Ambil lah. Apa yang kamu bisa? Di sini ya. Ini saya mau share dari cnnindonesia.com 10 pekerjaan yang laku di masa pandemi. Kenapa kok saya ngambilnya pandemi ini? Karena kita nggak tahu. Ini katanya sampai Desember. Padahal bulan Juli kemarin sudah menurun di Solo ya. Solo dulu ya. Yang kena corona dan dikit. Agustus jeder. September jeder. Nah itu kita kan nggak tahu. Yang pertama ini apa? Apa mau pegang? Tenaga kesehatan. Iya, ada yang mau lamar tenaga kesehatan? Iya. Ya, ini yang kedua apa, Mas? guru privat. Nah, ini pengganti orang tua yang jadi guru tadi. Ini yang sering dikeluhkan orang tua. Iya. Jadi guru di rumah. Akhirnya minta guru privat tadi. Yang berikutnya psikolog. Tadi sudah kenapa? Karena stres. Stres. Orang tuanya stres, anak stres, alhamdulillah juga dari 3 dari orang tuanya dengan guru. Kata bu guru nggak gini. Nah, butuh psikolog, ya kan? Yang berikutnya adalah kurir barang ini, ya. Dan makanya. Iya kita Tentu saja harus karena nggak bisa ke pasar. betul. Online gitu. Online, semuanya online. Sekarang ada yang disuruh saya kemarin sempat itu ada tuku apa sayuran aja bisa di kurirkan. Iya. Ya. Dan sampai rumah itu ya Pak? Sampai rumah. Ya. Tuku bayar merong ewu, kurirnya 3.000 ya. Akan kurirnya lebih mahal jadinya. Tidak apa-apa, tapi kan nggak kena Iya. Nah, itu solusi yang luar biasa. Itu perusahaannya bagus tuh. Iya. Klipirnya bagus. Yang berikutnya adalah step e-commerce. Tahu start e-commerce? Ada yang tahu? Ini mahasiswa baru? E-commerce itu apa sih? E-commerce. Ayo tahu nggak? Ini sering diperdebatkan kalau di televisi gitu. Ya, apa itu mas? E-commerce itu adalah setahu saya Pak, kalau salah dari sini. Iya, iya. Jadi pengusaha muda yang bisa dikatakan UMKM yang baru merintis. Ya, seperti itu kan? Dan saya tahu di dunia digital. Seperti itu kan? Berarti apakah bisa ibu-ibu yang jualan online di Instagram itu dinamakan e-commerce? Mungkin e-commerce itu bukannya ya seperti bisnis itu ya Pak ya? Iya. Kalau saya itu kayak perbisnisan gitu. Iya, yang Tokopedia. Iya. Kira nggak solusi ya, udah lama. Ini nanti di sensor atau Nggak apa-apa, kita jangan ngomong bukan pengusaha. Yang freelancer itu kalau dunia IT, yuk bikin web.
bikin orang desain, bikin video. Nah ini master video kan di sini ya bisa masuk ke dunia itu. Nah bisa juga kan ya tadi ibu-ibu jualan tadi ya jualan daster, jualan batik, jualan apa di online kan model reseller, nah sekarang lagi tren reseller sama itu kan bisa juga minimal ya 600.000 ini tambahnya gitu ya kayak gitu. Yang berikutnya adalah programmer. Nah, programmer ini tidak terbatas dengan waktu. Yang berapa orang yang di sini yang IT ya? Ada banyak nih Bang. Ya. Iya. Nah, jadi belakang programmer yang ada ya. Dan di programmer ini sekarang lagi banyak webinar ya, ya. Dan programmer ini yang paling gampang untuk dibikinkan webinar. Nah, sekarang kalau praktek tutorial bikin obat dia juga di rumah nggak ada obat. Kalau webinar kan tidak ada laptop, ya udah tinggal install software-nya. Nanti mesti ada linknya. Ini download software di sini, gitu ya. Ya udah langsung di situ. Satu ikut itu. IT itu sangat fleksibel sekali. Ya. Bukan saya mengandalkan jurusan saya IT. Akuntan ini yang ekonomi ya. Ini kenapa kok akuntan? Untung selamat. Ya masih ada. Ya. Tapi akunting loh ya. Kayak akuntingnya loh ya. Nah, yang berikutnya adalah akunting. Kenapa akunting publik itu bagus kenapa? Ada yang tahu? Akunting. Sekarang perusahaan-perusahaan itu daripada tadi kan mau PHK. Iya. Tapi kan mending ke akunting publik yang butuh kredibilitas yang bagus, mainnya outsourcing atau luar, yang mending malah profesional, yang nampung dan beres, yang badi dan kayak gitu. Nyari simpelnya kayak tadi kita simpel cepat, iya, efisien. Nggak kena corona tadi. Iya. Kalau ada pegawainya, ternyata tahu ya. Kemarin libur panjang itu, tahu? Keluar kota. Ya, ke Jogja, semua pantai didatangi. Tapi itu kok pabrik kantor harus kantor udah rapid test 5 kata. Jadi masalah. Sekarang modelnya semi gitu ya. Modelnya bukan online full tapi anggota mobil kan dia juga butuh data. Dia juga butuh ke sana tapi nggak setiap hari. Nggak terlalu intens seperti dan profesional sekali jalan itu. Belum tentu pegawainya kayak gitu. Lanjut. Bekerja konstruksi di sini sekarang kan istilahnya apa ya? Pernah nggak lihat kantornya tadi e-commerce ini? Kalau di sosial media pernah sih. Cuman fotonya. Iya. Dan mungkin tokonya cuma satu kok, apa kantornya cuma satu kok, gitu kan ya. Nah, dia konstruksi seperti ini itu gara-garanya sekarang itu kan banyak yang beralih ke dodolan di daerah nanti garis itu sing dodol harus akan dodol gara-gara banyak PHK mereka punya uangnya berapa mereka bikin itu tuh gawe toko gawe toko jadi tapi itu tadi mereka butuh pekerjanya tapi pekerjanya itu nggak sebanyak dulu karena yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi kan lowongannya sebenarnya banyak sekali. Gitu. Bisa jadikan kesempatan karena yang dirumahkan banyak. Iya. Memilih untuk membuat usaha. Iya. Usahakan banyak. Betul. Iya. Yang simpel aja lah. Kayak toko nih wong sing kerja sing bangun wong siji tok ya ora iso sejuta rampung kan. Bahkan sendiri juga nggak bisa. Seminggu itu karuan dari toko ya. Pak Gubernur bisa. Iya. Antara rumah burung. Iya. Yang berikutnya adalah produsen masker kain ya. Ini ya. Ini itu nih perusahaan tekstil sangat-sangat berapa istilahnya terbantu sekali ya dengan itu. Nah ini yang saya kutip dari CNN.Indonesia.com. Masih banyak lagi sebenarnya, masih banyak lagi. Nah ini agak versi bahasa Inggris ya, quote ya. Jadi lebih tepatnya adalah kalau kita ingin dapat sesuatu yang besar, kita harus mulai dari antusiasme kita sendiri. Kita jangan mengeluh terlalu lama. Bolehlah mengeluh, bolehlah ya
Yang penting kalau sekarang saya lebih menekankan ke siswa saya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu bukan tiruan, ya. Karena kita tidak bisa ketemu di tempat yang sama, tapi kan kita bisa, yang kamu bisa apa? Anggap aja ada 10 soal. Wah, aku bisa 1, 2, ya wes. Ini bisa 3, 4. Nah, saling memberikan informasi yang ngajar bisa, bukan hanya kayak jawaban. Nah, kalau ada tugas yang deadline dan sebagainya harus sehari, harus 1 jam diselesaikan, kan mereka juga bisa mengerjakan juga. Seperti itu. Itu salah satu alternatif sekarang. Ya, jadi bukan kolaborasi yang negatif, tapi lebih kolaborasi untuk hal-hal yang positif, ya. Untuk mencari relasi, untuk mencari pengetahuan, begitu. Daripada bilang lu, wah guru nerang ngajari, Iya. kayak tugas, dosen nerang ngajari kayak tugas, wah ini piye, sampai dalam tanda kutip anyar banget, engkau gak bener, tetap muka ketemu dosennya mau aku kayak gitu ya, sampai benci gitu, jangan. Ya itulah sebenarnya. Ini tempatnya. Apalagi di sini istilahnya mahasiswanya sudah ada IT gitu ya, jurusan IT. Ya udah share, yang IT share ke ekonomi gitu. Ini loh IT. Saya ekonomi gitu, cara ngelakuin itu. Nah, share. Itu namanya kolaborasi. Betul sekali. Wes gitu Jadi aja. jangan ngeluh. Kalau saya punya slogan itu rebahan itu rebahan secukupnya, berjuang selelahnya. Boleh rebahan, ya, tapi harus berjuang terus. Itu ibaratnya sama kayak pada saat kelas kita itu kan kelasnya pakai WhatsApp gitu ya. Tetapi itu hanya untuk ajang komunikasi, bukan WhatsApp itu yang utama. Jadi di situ fungsinya nek dipanggil orang itu di video call nanti iya Pak tidur ternyata habis bahan tadi. Kenapa? Kita dari kita cuma pengen tahu keadaan siswanya gimana, apakah paham, bukannya meten-meten siswa. Ayo kok kalau dulu pada saat pelajaran tatap muka enak tak poin tuh, ya kan? Dapat poinnya banyak, habis itu nggak naik kelas. Tapi kan sekarang kan lebih ke hubungan, malah guru sekarang bisa hubungan emosional yang dekat sama siswanya. Siswanya hanya, tapi siswa sama enggak ya, gitu. Jadi gitu, ada guru favorit, oh ini ajarin enak, oh paham, ini ngajarin gak bisa, nah, dan sebagainya. Tapi habis itu gurunya bisa ngajar. Oh, saya kasih tahu aja, saya juga pada kelas saya katakan, gurumu itu ya belajar tenaga, tapi kan karena beliau itu nggak terbiasa, mungkin butuh waktu. Kamu paham? Akhirnya mereka sadar, mereka nge-share gurunya, akhirnya guru bisa paham. Mereka yang diajarkan gurunya yang tadi nggak paham bisa. Jadi lebih ke kalau bahasanya apa itu ya, pepatah Cina dulu ngomong, jika kamu dikasih air ya di sesuai di ponci atau di gelas, ya tutupnya berani gitu ya. Kita emosi sama seseorang, kalau tutupnya nggak dibuka, ya kita mau ngertiin dia gimana, dia yang ngertiin kita gimana, kan gitu. Gimana seperti itu. Oke. Nah ini skill yang dibutuhkan dengan saat pandemi. Saya mengutipnya dari lifestylecomics.com. Ternyata nggak butuh banyak skill kepemimpinan. Kita itu kaum rebahan. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu kita, lah terus sampai kapan? Iya. Mau rebahan terus? Iya. Deadline kasihan temanmu ya, tahu kan ada ini. Tapi kamu nggak ada usahanya. Terus sampai kapan? Kamu nggak mau rebahan. Nek lulus kamu jadi apa? Gitu. Kayak gitu. Jadi yang hanya menerima tadi saja, biar saja. Atau bisa malah ngasih orang, gitu. Yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Ini kapan kita ngeluh, kapan harus stop, kapan kita harus bangkit dan sebagainya. Yang ketiga adalah skill teknologinya, ini penting. Tidak ada, jadi kalau saya selalu ngomong saya sering ya, jadi siswa saya, meskipun siswa saya banyak murid saya dari farmasi,
pada saat pelajaran saya brainwash, ini loh IT, ini loh IT. Akhirnya satu angkatan itu pasti ada minimal 5 orang yang masuk IT sekolahnya. Saya agak menjuruskan mereka. Tapi mereka senang, asli senang. Jadi saya cuma kasih tahu apa yang passionmu dari hati itu kamu lakukan. Malah ilmu konkret, kamu bisa farmasi, yo bisa marketing. Gitu. Sampai ngerti gue jauh buat gue enter tok tadi. Ya, gue sudah mau kayak ngomong. Apoteknya malah apotek online kan. Sekarang kan pakai tren. Halo dong, apotek online deh. Kamu buat apa kayak gitu? Makanya kamu malah ilmu double, malah lebih canggih. Gak harus jadi orang IT, yang penting malah IT, gitu. Nah, yang terakhir adalah adaptasi dengan perubahan. Adaptasi dengan perubahan ini adaptasi yang benar-benar susah. Nggak kita pada saat emosional lagi. Orang tua di PHK, saya juga pernah di-share orang tua di PHK, terus kota untuk banyak HP jadi jatuh di kok apa? Gara-gara apa? Sakit perut ke belakang bawa HP pada saat pelajaran ben diceluk gurune ora nek jawab kok ya Bu HP itu sama saya HP saya jatuh kamar mandi kok bisa nggak usah saya ceritakan ya Pak. Oh iya ya paham, saya paham. Itu ceritanya pakai apa Pak? Handphonenya rusak. Ya itu akhirnya pakai HP-nya ibunya itu di servis. Ada kejadian juga lagi pelajaran tiba-tiba HP-nya hang. Kok ya sempat pelajaran cuma 1 jam. Sempat mengajak orang tuanya ngomel-ngomelin dia ke servisan. Terus balik lagi. Kok ya iso ya 1 jam itu. Itu saya pikir ya punya servis juga pusing. Ternyata baterainya itu belum overcharge. Jadi dia kalau ngecas itu tidur jam 11 cas, bangun jam 6 langsung ngecas terus. Jadi terus. Informasi. Iya. Itu dampak Pak kalau ngecas. Iya, jadi kayak itu mati sendiri. Kayak gitu kan. Karena kalau pintunya masuk. Iya, jadi kayak nggak normal lagi yang di boardnya yang di dalam itu kan nggak normal lagi. Kalau sih, dan itu kita permasalahannya sebenarnya simpel. HP canggih, orang harus canggih. Gitu. Ya. Percuma kalau HP canggih, tanya nggak canggih. Saya beli saja 1 juta. Bukan iPhone 11 kan lumayan. Saya juga mau mahal. Saya jual 1 juta 250. Lumayan saya. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ya itu tadi pemaparan materi dari Bapak Oya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan melalui komentar, bisa tulis nama, name, fakultas, lalu tulis komentarnya. Dan Kalau di Fakultas belum ada NIM, jadi nama kelompok dan fakultas. Silakan teman-teman yang mau bertanya, langsung bertanya. Kita meminta untuk partisipasi dari mahasiswa baru untuk ada di kolom komentar, karena nanti link absensi akan dikirimkan lewat di kolom komentar. mungkin kita dari panitia juga ada pertanyaan Pak tentang IT juga. Karena di UKS ini ada 3 fakultas, ada ekonomi, teologi, dan TI. Nah, kalau untuk ekonomi dan TI tadi sudah dijelaskan. Nah, kita mau bertanya bagaimana kita menggunakan teknologi itu di teologi, untuk di fakultas teologi itu tadi Pak. Harus sekedar share saja. Kemarin guru kami itu menggunakan interaksi kayak Zoom gitu ya. Sebelumnya kita kita adakan training dulu ke guru. Jadi memang dari guru atau dosen tadi harus minimal paham cara penggunaannya. Nah, setelah itu nanti di situ tinggal kalau dari jurusan kita kemarin menggunakan sharing berupa kalau itu kan dari Alkitab gitu ya. Nah, langsung diajarkan cara share presentasi, nge-share dari PowerPoint dan sebagainya. Nah, di situ nanti ada tanya jawab dengan siswa. Nah,
siswa diajarkan untuk sharing tapi dengan online, dengan online, seperti ibaratnya kalau mahasiswa presentasi. Jadi guru tersebut juga mengajarkan ke siswa gimana sih cara share presentasinya dulu ke awal, gimana sih cara dia presentasi di awal. Terus kalau yang teman-temannya juga diajarkan penggunaan aplikasi Zoom supaya yang bicara itu yang muncul seperti itu. Jadi ibaratnya guru akan diajarkan dan guru juga sudah memberikan. Terus ada juga karena di kami itu kelas sekolahnya umum gitu ya. Jadi kalau yang agama Kristen Katolik itu kan sedikit ya. Tapi tidak semata-mata itu jadikan batasan. Dan itu bisa dijadikan model kelas kecil. Jadi di aplikasi Zoom itu ada kelas yang cuma jumlahnya 3 orang dengan guru. Jadi nanti guru bisa out lagi masuk ke yang lain. Nah, itu kalau seperti itu, guru akan dibantu oleh satu teman guru yang lain. Jadi ada 2 guru, yang satu hanya yang ngatur trafficnya tadi. Guru masuk ke kelompok A. Nah, kelompok A ini bahas tentang apa aja materi atau pasal ya ayat Alkitab yang tertentu ada gitu. Yang satunya pasal 2 dan sebagainya. Nah itu nantinya pembahasannya itu bisa sampai hampir mirip dengan yang tatap-muka. Itu asik banget. Kalau sudah bisa seperti itu asik. Mungkin bisa difasilitasi dengan tadi ya, yang kayak di aplikasi Facebook yang nge-link dengan WA tadi juga bisa. Itu yang dibuat yang relax, yang santai seperti itu. Google Meet itu malah free ya, free juga bisa. Atau dengan Microsoft Teams, kalau itu harus sekolah harus kampus harus kerjasama dengan Microsoft dulu 365 dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya pakai WA video call itu aja sudah bisa. Tapi kelemahan WA video call kan nggak bisa seperti tadi, ya. Dari atau aja ada artikel yang di seorang guru atau dosen tadi mau share artikel, habis itu tolong siswa memberikan tanggapan. Nah, tanggapannya juga dia ngutip dari, jadi mencoba men-share juga. Kalau seperti itu, ya akan menjadi menarik, ya. Jadi kalau seumpama di satu ruangan baca ayat gantian itu mungkin fasilitasnya lebih menarik jika bisa share. Enggak hanya itu, share video pun bisa, share gambar juga bisa. Jadi kalau hanya WA video atau line itu kan memang share presentasi dan bisa ya. Nah, itu memang harus ada kayak Zoom. Nah, satu lagi kemarin kita coba di sekolah kita itu jam 8 on, setelah 8 presensi Zoom ya langsung sampai jam 11 itu siswanya habis sekitar 500 mega. Tapi kalau pelajaran ini kan nggak banyak, paling 1 jam atau 1,5 jam gitu ya, itu juga butuh yang besar. Tapi untuk menyikapi semuanya itu tentu siswa juga harus tahu dulu, enjoy dulu, ya, terus nyaman dulu dengan keadaan seperti itu. Terkadang dengan situasi yang seperti itu, situasinya nggak enak, moodnya nggak enak, dan pasti ilmunya juga nggak masuk. Caranya emosional caranya biar ini lebih ke mahasiswa ya Pak ya. Memberitahu mahasiswa biar kita bisa tadi di skill untuk emosional itu gimana Pak? Intinya sebenarnya kembali ke siswanya itu mau kuliah itu akan jadi apa gitu. Nah, kalau dia cuma kuliah hanya sekedar kuliah, dia akan cuma apa ya istilahnya ya, kayak ngalir saja. Jadi jika ada harus pakai aplikasi Zoom, waduh kuota, aduh sinyal, udah kayak gitu dan dia seperti itu setiap minggunya, akan terjadi siswa ini menjadi kalau di dulu istilah di saya adalah mahasiswa abadi gitu ya. Nah, cuma kuliah, iya. selesai pulang. Teman saya itu mahasiswa abadinya gara-gara
pada saat skripsi. Skripsi muncul, dosennya tidak sesuai dengan yang dimau dosen, coret-coret, tutup. Tapi bayar SPP terus ya, bayar semesteran terus tuh. Nah, jadi masih baru nih. Nah itu antusiasmenya memang nggak bakalan bisa jika kita online seperti ini, nggak kolaborasi, nggak bakalan bisa. Meskipun tatap muka itu harus ada kolaborasi, ini malah lebih penting lagi karena satu, kalau mahasiswa baru kan belum kenal, diajarkan dulu, bikin grup ke mereka sendiri. Juga mereka belum tahu tujuan kuliah. Iya, kuliahnya sebentar hanya kuliah sih penting daripada nganggur dan sebagainya. Sebenarnya gini, kuliah apapun, kampus besar, kampus kecil dan lain-lain, saya selalu ngomong ke siswa saya pada saat awal ajaran, saya tanya, besok kuliah mana? UGM gitu. Hebat ya. Cita-citanya tinggi, cita-citanya. Tapi setelah 12 bulan berikutnya, akhirnya ambil stiker yang satu yang sana dengan kamu, karena nggak keterima. Nah, kalau kamu benar-benar ingin kayak UGM, mau kayak UI, mau kayak kampus-kampus negeri gitu, apa yang kamu cari cuma untuk tren saja. Nah, tapi ibaratnya kampus apapun kita mau jadi sukses itu tergantung kita juga. Iya. Jadi bukan berarti kampus besar itu kesuksesnya lebih tinggi. Iya. Malah beruntung ke kampus swasta. Saya juga swasta. UAJ itu Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Itu juga swasta. Malah dosennya itu gampang dicari. Kalau dosen negeri yang dulu ya, sepengetahuan saya dan dulu ya yang saya sering apa istilahnya ketemu teman saya di negeri, ada Teman-teman juga saya teman-teman. Iya, ada yang di UGM Mesin tempat saya itu. Saya lulus saya dari tahun itu kan sudah 6 tahun karena saya menyambi kerja juga. Itu teman saya itu 10 tahun belum lulus, gara-gara nyari dosennya angel ya. Begitu ketemu dicoretin ya gitu ya. Jadi mau kuliahmu dimanapun, mau apapun yang terjadi di dalam dirimu, ya udah syukuri aja ya. Syukuri aja, ayo track back tadi ya, ayo fight back aja, ayo revival ya. Nah, dengan itu jika kamu nggak mulai dari sekarang, nanti kamu akan terlambat. Kamu akan gelo, kecewa, lihat teman dulu kok pojok saya gitu. Padahal dulu dia lebih pintar saya daripada dia, jadi contoh gitu. Kok iya? Nah, dan saya juga mengalami murid saya yang pintar-pintar dulu nomor 1. Jadi sekolah kami itu pernah ranking 1 UNBK ujian nasional berbasis komputer nomor 1 se-Jawa Tengah. Dia ranking 1 nggak dapat kuliah karena mikir UGM terus pindah ke 2 UGM nggak keterima semua. Ini bagus. Akhirnya dia gelo. Nah, setelah gelo itu dia mau kerja sama yang untungnya di kita kerjaan apa gaji lumayan tinggi ya, SMK dan ada skill untuk second dia masih ya udah setelah setahun dia baru udah realita nggak terima negeri siap swasta daftar swasta akhirnya gitu. Tetapi akhirnya saya jadi sukses ya. Memang tertunda setahun dia akan kecewa, ada proses seperti itu, ada proses ada prosesnya. Oh, aku dalam tanda kutip aku pintar tapi ini enggak pas, ibarat itu. Dan saran saya, entah itu mahasiswa baru atau mahasiswa yang baru semester 4 sebagai Mas Bayu atau yang mau akhir, ya udah kamu harus punya ciri khas. Itu kalian cuma siap 4 sikap skill itu aja, itu yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Nah, tinggal upgrade. Kalau suka edit HP, video pakai kain master, ya wes lanjutkan jadi kain master yang orang master senang. Iya. Kalau senang bikin carousel di Instagram gitu kan, ya wes gawe carousel terus malah jadi influencer sisa gitu ya, kayak gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan sesuatu hal yang wah aku kayak gini gitu ya. Aku kok menyerah dengan keadaan. Betul sekali. Nah, jika sikapmu seperti itu terus, orang bakalan mau berubah kalian, mau ngasih masukan kalian seperti gelas yang kita tutupnya ini.
meskipun masukannya udah keren, udah bagus. Iya, kalau cuma ini, cuma akhirnya teman sukses semua kamu belum sendiri, dan akhirnya kamu anggap kamu nggak bisa. Nah setelah nggak bisa ya akhirnya tidak lagi nganggap ya, sebenarnya sudah bisa. Semua orang itu punya karakter masing-masing dan punya spesialisasi masing-masing. Menentukan nasib sendiri. Menentukan nasib sendiri. Begitu. Karena anak muda itu identik dengan belajar. Sebenarnya kalau dulu saya sering apa ya, membuat grup di sekolah kami. Ayo siapa yang ingin kuliah negeri, siapa yang ingin kerja perusahaan terkenal, siapa? Ayo, saya kasih bantuan. Kalau kamu itu tanyakan saya beda dengan materi saya senang bercakap, pengen bilang, tambah skill ini, kayak gitu. Saya senang seperti itu, sharing seperti itu, dan akhirnya mereka juga, Pak, jadi ada di tempat saya itu dulu ya, dia itu gak naik kelas sampai sekolah SMK itu 4 tahun. Habis itu dia malah bisa kerja di rumah sakit besar di sana, bisa bayangkan kan gak mungkin dia sih, karena etos kerja. Memang dia dari saya tangkap teman-temannya sekelas mungkin etiknya paling rendah, tapi paling rendah di kami itu belum tentu paling rendah di sekolah yang lain, karena dia memang mungkin terpaksa masuk di kami, mungkin memang nggak minat gitu ya. Cowok kan biasanya cewek itu ada seperti itu. Nah ada yang juga cewek dia pintar untuk buku dan sebagainya, nggak kerja, sekarang gajinya di atas 6 juta. Padahal lulusan SMK sudah kerja 5 tahun di atas 6 juta di Jakarta. Jadi tidak ada minder. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin terpaksa nih kuliah di UKS kecil, mungkin ke kampus swasta gitu, belum tentu kampusnya seperti itu juga buruk, dan belum tentu juga kampus yang besar itu juga bagus begitu. Jadi tergantung mahasiswanya cara menyikapinya itu sendiri. Lebih tepatnya ke isi sekarang juga kalau di sini. Oh, ya. Sekelasin dulu nih. Oke. Bisa ditanyakan. Bisa kalau ada ya. Dia juga tapi jadi PNS loh. Setelah mencoba beberapa kali, intinya adalah yang mau lelah dalam mencoba. Oke, seperti itu ya. Mungkin Ibu. Iya. Kita bisa maju. Oke, bisa mungkin saya. Dengan pengalaman. Oke, Bu Kristina. Gimana kabar Ibu? Kabar baik luar biasa. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya kuliah di Universitas Kristen Jakarta setelah lulus atau pekerjaan yang didapat. Perkenalkan dulu, nama saya Kristina. Saya lulus dari UKS itu tahun 2002. Kalau dibilang saya itu adalah wisudawati pertama untuk angkatan TI. Wisudawan. Maksudnya untuk angkatan pertama, yang wisuda, wisuda teman-teman. Jadi sebelum saya belum pernah ada yang wisuda untuk TI, saya angkatan yang pertama. Kalau nggak salah ingat sih, tapi sepertinya itu. Diiyain aja lah ya. Iya, masih gitu. Iya. Sebelum saya ke UKS itu impian saya sebenarnya mau jadi apa ya? Semacam analis kimia gitu, karena dulu SMA itu saya kimianya nilainya bagus. Terus entah kenapa karena yang saya tuju itu gagal terus untuk UPTN, saya masuk ke UKS gitu ya. Bisa dibilang jurusan IT itu adalah sesuatu yang baru yang saya ambil, yang belum pernah saya bayangkan untuk ambil gitu ya, istilahnya seperti itu. Sampai di sini kuliahnya itu ternyata cukup berat karena dari SMA yang SMA sudah ada komputer sih, tetapi Lebih detail.
isinya paling cuma Lotus, bosan seperti itu yang komputer jadul ya. Yang media. Enggak, itu masih neneknya Microsoft itu. Sama Lotus itu neneknya Excel itu. Nah, kita masuk ke sini itu masih Windows 3.1 ya yang pertama ya. Itu masih yang Windows paling awal yang warnanya masih yang warnanya masih biru. Biru apa? Hijau Tosca ya? Tosca ya, iya. Kemudian apa namanya? Untuk matkulnya itu banyak yang menggunakan underDOS. Jadi Windowsnya itu hanya dipakai sedikit. Kemudian ada matkul yang ada seperti pemrograman menggunakan Box Pro. Meskipun saya anak IPA, tetapi untuk masuk ke pemrograman itu kaget karena dari algoritmanya, dari prosedurnya itu sama sekali saya belum pernah dapat sebelumnya. Dimana dosen di sini pas awal-awal saya itu cukup apa ini? Gila ya, itu sih ya. Dosennya masih. Ada yang sudah meninggal, ada 2 yang sudah meninggal. Itu yang ada dosen UNS, Pak Leo dulu, yang baru saja meninggal Pak Gunadi itu baru saja meninggal. Nah itu dosen yang lumayan killer. Jadi kalau misalnya seperti Pak Leo ini cerita ya, sharing. Kalau duduk di depan itu sudah pasti dipanggil untuk maju. Kalau sudah maju kita nggak tahu ya sudah di depan tuh grogi. Kemudian tetapi berjalannya waktu yang namanya mahasiswa kan pengennya dapat IP yang bagus. Biar caranya saya mengerjakan tugas dari dosen dengan baik. Saya punya teman cewek-cewek 3 itu dulu disebut sebagai trio poin-poin. Oh, saya kira trio macan. Trio poin-poin gitu. Tiga-tiganya IP-nya bagus semua, kumpulan semua. Nah itu kita kerjasama kelompok kalau ada tugas itu mengerjakan bareng. Iya. Itu yang dinamakan kolaborasi yang benar. Nah kalau saya dulu itu tidak punya komputer, saya ke teman saya. Mungkin ada juga yang kenal dengan namanya Bu Sari, itu sekarang kerjanya di Mandiri, itu salah satu teman saya. Satu lagi namanya Bu Eri itu punya toko mebel besar di Boyolali, punya cabang 2 kalau nggak salah. Itu lulusan UKS semua. Dan saya sendiri, saya jadi guru. Kebetulan keterima PNS setelah 4 kali mencoba ikut ujian atau tes. Itu dengan 0 rupiah tanpa bayar. Ribet sekali. Makanya sampai 4 kali. Iya, 4 kali mencoba baru bisa lolos. Tahun 2005. Tesnya tahun 2005 ya, 2005. Kemudian 2006 turun SK, itu pun kita masih nunggu kurang lebih 1 tahun karena untuk IT itu kebanyakan belum mempunyai akta 4. Jadi kita dianggurkan kurang lebih 1 tahun baru menerima SK, dan itu pun tanpa digaji. Tetapi puji Tuhan setelah masuk semuanya berjalan dengan lancar. Itu. Bisa. Dengan tetap memakai iman Kristen tadi tanpa suap. Ya. Jangan minder, kita kampusnya kecil, yang perlu diasah itu adalah keterampilan. Kalau orang tanya, kamu lulusan dari mana? Saya bilang, saya lulusan UKS. Ini. Tetapi jangan tanya, saya pengalamannya banyak. Saya pernah jadi apa tuh yang kerja di Yayasan Sabda yang membuat Alkitab online sabda.org. Kemudian saya menjadi satu-satunya staf IT di PT Jamuair Mancur saat itu, yaitu satu-satunya programmer IT di sana. Cewek satu-satunya, itu dikirim kemana-mana untuk mengerjakan software di sana. Saya juga pernah mengajar di beberapa tempat. Salah satunya saya juga pernah jadi dosen. Tapi yang mengajar di UKS sendiri selama berapa tahun ya? 6 tahun kurang lebih. Dari tahun berapa ya? Sebelum lulus sudah jadi astos, lanjut di sini.
Ini buat teman-teman mahasiswa baru. Jadi kalau ditanya UKS kuliah di mana, jawab UKS gitu. Dengan bangga. Iya, kita harus membanggakan. Meskipun habis itu dijelaskan dengan UKS. Tidak apa-apa. Benar sekali. Ini bukan termasuk itu ya, mahasiswa baru saja ya, tapi teman-teman mahasiswa juga. Iya, tentu harus. Apa sih Bu, dari Bu Christine hal-hal yang menarik di kuliah di UKS itu? Banyak sih. Termasuk atau ketemu sama Bapak juga di sini? Oh tidak. Saya kira itu. Saya di sini banyak ya suka dukanya ya, antara lain ya awal-awal itu ngejar nilai IP yang segitu itu, karena saya kan juga dapat beasiswa ya, jadi memang harus mempertahankan IP di atas 3,5. Kemudian mengerjakan sampai pukul 3 pagi itu hal yang biasa untuk membuat program. Apa daya dengan saya ini? Iya. Jam 3 pagi itu kalau habis mengerjakan itu hanya 1 jam terus besok masuk lagi itu sudah biasa. Iya. Insecure saya. Tapi jangan tanya, saya kuliah itu sudah mengerjakan beberapa software di mana sudah mendapatkan uang ya saat itu banyak. Untuk anak kuliah 20 juta ya lumayan itu. Itu nggak lumayan lagi sih. Iya lumayan. Lebih daripada lumayan. Iya. 2005, 2006 Iya. Kemudian apa ya? Tidur berapa jam nih kan? Untuk skripsi juga kalau saya punya target kalau bisa ya sebelum 4 tahun saya bisa lulus. Puji Tuhan saya nggak nyampe 4 tahun sudah bisa lulus. Skripsinya itu 1 semester puji Tuhan selesai, meskipun ya itu dia dibarengi dengan tidak tidur. Capek banget. Pastinya. Kalau anak ekonomi kayaknya nggak sampai segitu panas sih Bu. Tapi kalau mau sukses ya harus seperti itu teman-teman. 20 juta. Iya, 20 juta dikira itu sekitar berapa kalau hari ini? Waduh, nggak tahu saya. Ya jelas saya pas di sini bangganya itu saya bisa beli HP dengan proyek pertama saya membuat software di luar. Padahal handphone pada waktu itu barang yang mewah banget. Iya. Itu yang handphone pertama kali yang 3110 yang saya beli. Bangga itu yang lain belum punya HP, saya sudah punya HP. Ya itu ceritanya. Ada pertanyaan lagi Mbak Nika? Makanya kalau saran saya sama istri saya ini itu kan kita kuliah nggak aja hanya sekedar kuliah, kuliah nyambi golek sambilan. Saya pernah kerja di toko komputer di Jogja, itu 1,5 bulan itu digaji 150.000 aja karena ngerusakin prosesor. Oh, karena itu ngobongke prosesor sampai mainboard rusak. Pada saat itu mau buat GameNet, jadi diarahkan mau buat GameNet, ajar loro webnet. Ternyata saat itu saya ngasih pastanya kurang banyak, jadi prosesor itu kan harus kasih pasta. Kurang banyak, saat itu kan masih manual semua. Sekarang nggak tahu itu bisa jadi. Nah ini kurang banyak, terus kurang metep. Jadi begitu sudah tiba-tiba layarnya hitam. Ada asapnya luar biasa. Mungkin jadi batu gut ya. Nah saat itu ya wes, karena pimpinannya itu omnya teman saya, nggak ngomong banyak, nggak marah saya, tiba-tiba so wes ya sambung ya om, aku ya tamu skripsiku ya ki tak buka di rumah nangis saya 1,5 bulan. Teman-teman mahasiswa yang baru ini juga ada Pak. Terus cara bagi waktunya gimana itu? Oke. Bisa sampai lulus nggak sampai 4 tahun, bisa juga nilainya bagus, kerjaan juga bagus gitu. Kalau saya mengerjakan membuat programnya itu malam ya, biasanya setelah kuliah selesai. Saya mengerjakan program itu malam. Kita juga kuliah kan nggak setiap hari ya, jadi kalau ada hari off kita buat gitu.
gitu. Kemudian kalau kita membuat program itu kan kadang ada proses yang namanya pelatihan. Nah, pelatihan ke istilahnya ke apa ya, ke perusahaan yang menyewa kita itu dilakukan juga pas hari off. Jadi pagi misal kuliah ya kita ikuti kuliah seperti biasa, nanti malamnya mengerjakan. Kalau ada hari off baru nanti bisa kita gunakan untuk nyambi itu. Yang penting mau Yang penting semua jalan. komitmen Ya. Ngatur waktu. Ngatur waktu. Ada skill. Slide nomor 56 ya. Ada skill kepemimpinan. Ini ya. Memimpin diri sendiri. Iya, memimpin diri sendiri dan kecerdasan emosional itu yang paling penting di awal. Itu yang lain skill teknologi dan sebagainya itu sesuai itu kan bukan masalah. Jadi ya, skill diri sendiri itu yang dua itu yang Jadi pinter-pinternya kita itu tuh mencari skill baru juga. Terkadang kalau kita nggak bisa di satu hal, belum tentu hal lain itu nggak bisa juga. betul sekali. Dan kita harus mencoba-coba itu semua. Ya. Mumpung masih muda gitu. Ya betul. Di IT itu ada penjurusan pada saat mau lulus. Nah istri saya itu ngambil jurusannya Software kayaknya. pemrograman dan database ya. Pemrograman database. Kalau saya mengambil yang jurusan multimedia dan networking. Nah saat itu saya mengadakan pelatihan web design dan satu lagi seminar e-commerce tahun 2002. Padahal Lazada dan lain sebagainya baru ada tahun 2011, 2010, 2009, 2008. Kita 2020 sudah memikirkan kalau internet ini booming, pasti akan booming. Besok akan ada e-commerce, toko-toko online. Nah seperti itu. Kita sudah bergerak sampai bicaranya dari Malaysia datang. Jangan-jangan yang ikut itu juga yang punya Lazada. Ya, ada satu teman saya itu sekarang yang pendirinya Tokopedia, namanya Leon. Itu dia bagiannya lead project IT-nya, jadi development program. Itu dia yang buat Tokopedia. Dia sama yang punya tadi. Nah, di situ coba slide nomor 17. Nah, terkadang kan kita kalau guru, ya, saya ngajar itu juga ada kebosanan. Tentu. Mahasiswa juga, Pak. Ya, Yang lihat juga bosan. Bosan. Apalagi PowerPoint atau Betul sekali. bosan kan sih. Iya. Masuk enggak, bosan dia. Nah, istri saya mungkin pertamanya juga program itu kan juga jadi beban. Akhirnya jadi hobi karena sudah senang. Nah, saya juga ada ini promosi sedikit ya, Instagram namanya Oke, saya follow teman-teman. Iya. Instagram saya itu isinya tentang presentasi keren. Karena channel saya Update Travel itu juga hampir sama dengan itu. Yang saya buat di pembelajaran Instagram, saya buat di pembelajaran saya kelas, saya buat, saya upload di itu untuk mood booster saya. Karena kita harus punya itu. Kalau kalian sudah bisa memaksimalkan hobi kalian, kalian akan jadi itu. Yo bisa digolek juga satu itu bisa. Mungkin itu tadi yang bisa disampaikan oleh Bapak Surya dan Ibu Kristina. Oh ya, ada pertanyaan, apa motivasi Ibu sehingga bisa menghasilkan itu tadi karya yang membuat program ya sampai mendapatkan hasil? Saya sekedar flashback sebentar ya. Proyek pertama saya itu dikenalkan dari adik tingkat sebenarnya. Itu membuat sistem untuk simpan pinjam semacam BPR koperasi lah gitu ya. Itu pertama kali nominalnya itu adalah kalau tidak salah sekitar 1 juta sekian saya lupa. Nah di tahun itu angka segitu kan sebenarnya tinggi. Sudah besar. Nah, saya ingin istilahnya ngetes sejauh mana saya bisa mengerjakan sesuai yang diinginkan oleh customer, dan kalau customer puas saya dapat keuntungan berupa uang. Kalau customer puas lagi, keuntungan yang kedua mungkin dia punya teman bisa pesen program ke saya lagi. Nah jadi motivasi
saya, apakah yang saya punya itu benar-benar bisa layak dipasarkan. Benar memacu saya, ada beberapa problem yang saya nggak bisa, dan itu saya harus belajar otodidak. Nah, saya belajar itu sampai malam itu membuat bagaimana saya bisa menguasai sesuai dengan pesanan customer saya bisa istilahnya paling tidak mengerjakan persis seperti yang diminta dan customer saya puas. Nah, itu. Jadi yang paling penting kualitasnya biar customer itu puas terlebih dahulu. Masalah nanti dapat promosi dari customer dan dapat hasil itu bonusnya gitu. Kalau kuliah 2 fakultas ini dapat keuntungan dan belajar bisa. Jadi teman-teman yang mungkin dari fakultas tertentu yang mungkin nggak berhubungan bisa kok belajar dari teologi, mungkin dapat belajar tentang keuangan di ekonomi, dari ekonomi dapat bekerja sama dengan anak teknik gitu. Itu kolaborasi yang baik dilakukan. Tapi dulu juga gitu kok, anak ekonomi. Saya punya teman ekonomi banyak. Kebetulan saya dulu aktif di persekutuan siswa, namanya apa ya? Lupa saya. PMK. Nah, itu saya jadi panitia di situ, ada dari teologi, ada dari ekonomi gitu. Teman saya ekonomi kalau dia punya job gitu ya istilahnya, dia dapat tawaran dari temannya untuk membuatkan program, ditawarkan ke saya yang mengerjakan softwarenya, dia yang jadi marketingnya, jadi kita bagi hasil, dua-duanya dapat sama, kolaborasi sama. Iya. Kalau teologi ya belum sih dulu ya, paling kerjasamanya ya itu berdoa. Kerjasamanya ketika retreat saja. Saya menambahkan sedikit. Jadi antusias itu sebenarnya kemarin hampir sama dengan saya. Saya masuk IT itu karena pengen, bedanya dengan saya gitu. Dulu saat zaman masih ada yang masih sudah pernah main game di PlayStation 1. Saya Iya. Itu ada game namanya Final Fantasy. Oh iya. Iya, itu saya sangat senang sekali itu. Nah, itu pada saat saya kelas 3 SMP. Nah, saya pengen bisa bikin game gitu. Saya dalam diri saya kayak gitu, antusias. Cita-cita. Iya. Terus saya ketemu dengan pacar kakak saya. Dia orang IT di sana dan. Nah, habis itu saya tanya, Mas, kuliahmu itu iso go gawe game? Bisa. Game ini ya iso. Wah, di situ di SMA saya langsung tanya sama dia, Nek, orang IT itu harus mata pelajarannya apa ya? Matematika dan fisika. Langsung habis itu di SMA saya tak gagal matematika dan fisika. Nilainya bagus ya Pak? Ya, utamanya Nabi Nuh itu tenggelam gitu kan, pada tenggelam semua dia pakai baterai, itu kan gampang dipahami. Kalau sekarang susah, makanya saya ingin buat itu. Nah, pinjam bukunya sama istri saya, ketemu sama. Oh, ceritanya gitu. Awal mulanya itu. Iya, terus ya dari itulah pada saat istri saya masih kerja di Sabda itu kan, dia punya buku yang banyak di sana. Saya pinjam. Nah, awal mulanya bisa mas bersemi di buku ya. Oke, bisa perjalanan tafsir. Saya tanya gini teman-teman, ada poin yang penting tadi mengenai teknologi. Jadi teknologi itu juga bisa seperti teknologi. Iya, benar Pak. Jadi bisa menjadi terang dan garam dunia juga lewat teknologi. Jadi teman-teman yang mungkin bukan cuma imbauan ya, tapi ini juga menjadi keharusan karena kemajuan teknologi itu semakin tahun semakin maju begitu. Jadi kita harus dinamis ya, mengembangkan teknologi juga, apalagi kita sebagai orang percaya tentu saja harus memuliakan nama Tuhan lewat teknologi itu sendiri. Nah itu saya pakai softwarenya yang sekarang sih sudah mulai dihapus. Saya pakai saat itu namanya Macromedia Flash. Sekarang namanya Adobe Flash. Sekarang sudah mulai dihapus di browser-browser, nggak boleh. Nah, saat itulah saya jatuh cinta dengan multimedia. Dan saya diajari teman saya yang Discovis itu CorelDRAW. Jadi saya bikin peta-petanya itu dari CorelDRAW.
Terus ngedit karakter, teman saya kan pinter buat, jadi buat transformasi saya kartun semua. Jadi ada kartun ngomong apa ini. Jadi kalau modelnya kayak RPG, ya mungkin hampir jauh lah, mirip ya mirip, agak mirip lah. Itu karakternya saya bisa choreograph Photoshop sama Adobe Flash gara-gara itu. Setelah itu saya pakai itu terus, malah jadi skill untuk dia jadi guru juga. Padahal dulu nggak ada cita-cita jadi guru. Cita-cita dulu dari apa? Jadi saya nulis. Suaminya itu cita-cita awal. Ya itu cita-citanya lebih ke Jakarta. Kayak pengen kerja. Bisa nyampe dulu ya kerja di Bali. Ternyata tahu saya menambahkan satu lagi. Tadi kan nyinggung tuh tentang PMK, tentang organisasi kepanitiaan. Kadang nih mahasiswa tuh nggak aktif, pasif. Kuliah tuh alasannya sibuk, udah padahal tahu organisasi itu sangat penting sekali. Dunia apa lagi? Ini cerita dari ibu nih, pengen tahu nih, biar memotivasi teman-teman mahasiswa yang baru biar ikut organisasi. Dulu saya punya istilahnya anak kuliah itu malah justru harus jadi orang yang sibuk. Misalnya punya imajinasi kalau kuliah saya besok itu harus jadi orang yang sibuk. Yang kuliah nggak sibuk, tapi bukan kuliah. Saya pengen bahwa masa muda saya itu nggak cuma lihat buku, lihat komputer, tapi saya juga pengen punya teman yang banyak. Nah, salah satunya saat itu adalah saya aktif di PMK. Kebetulan dulu saya pernah jadi ketua Ripret, angkatan baru saya lupa, saya pernah jadi ketua Ripret. Ya gara-gara saya aktif di PMK. Kelebihannya di PMK adalah saya kenal dengan anak UNS, saya kenal dengan anak setiap di USD. Jadi kalau misalnya kita ada gathering full gitu, enak lah komunikasinya. Iya, saya ada motivasi. Siapa tahu di situ nanti ketemu calon itu juga. Ada. Oke, itu teman-teman dan Mega dan semuanya tentang hari ini, pertemuan hari ini. Semua hal telah diulik dan teman-teman boleh langsung absensi di kolom komentar yang linknya sudah dikirimkan, dan jangan lupa untuk menaati peraturan yang ada dan selalu memakai masker, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.